Bagaimana kabar saudara hari ini? Yes! Luar biasa saudaraku. Bulan ini kita masuk di dalam satu seri firman Tuhan yang baru. Yang buat saya sangat spesial karena ini adalah bulan yang spesial untuk gereja kita. This is our anniversary month. Ini bulan ulang tahun bagi gereja kita. Dan yang saya percaya yang Tuhan berikan rema buat setiap kita. The fire is getting bigger. Saya perkatakan api yang baru. Fresh fire. Dicurahkan atas kehidupan saudara. Boleh aminnya yang paling keras? Boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya merasa dalam kehidupan saya sendiri ya saudaraku, bulan-bulan anniversary seperti ini adalah satu bulan yang it's good buat kita untuk evaluasi. Dan satu pertanyaan yang saya rasa di momen ini, di bulan anniversary kita ini yang kita perlu tanyakan, apakah api itu masih menyala di dalam diri kita? Seberapa panas api itu menyala di dalam diri kita? Itu sebabnya saudaraku saya akan membagi ini menjadi 4 kriteria. 4 kriteria saudaraku. Ada orang-orang yang apinya itu menyala dengan begitu hebat di dalam kehidupannya. Dan seberapa banyak dari saudara yang setuju dengan saya? When you are on fire, you cannot hide it. Ketika saudara on fire, saudara gak bisa menyembunyikan itu. Saya masih ingat momen ya saudaraku ketika awal mula saya itu first love sama Tuhan gitu. Saya bisa ngomong ya saudaraku, zaman-zaman itu masih ABG, usia baru belasan tahun. Kita mau ke sekolah aja tuh rasanya udah males-malesan. Tapi karena saya on fire saudaraku, pagi-pagi setiap hari. Saudara ini blessed karena saat ini saudara sudah punya yang namanya Pondok Daud. Zaman itu kita belum ada Pondok Daud loh. Saudara sekarang, Jakarta sekalipun belum 24 jam ya saudaraku dalam sehari ya. Tapi Pondok Daud memungkinkan saudara itu bisa datang ke gereja anytime untuk saudara berdoa. Tetapi zaman saya nggak begitu saudaraku. Di gereja kita punya yang namanya doa pagi. So I have to wake up so early, kayak jam 5 pagi kayak gitu sudah ikut saudaraku. Because I'm on fire saudara. Setiap pagi jam 5 saya akan datang just to ask for his presence. Minta penyertaan Tuhan sepanjang hari saya. Kayak minta Tuhan itu terus ada di dalam kehidupan saya. Itu yang saya lakukan saudaraku. Pulang dari Pondok Daud zaman itu ya doa pagi ya saudara. Saya akan ke sekolah. Dan saya itu pulang dari sekolah ya saudara. Saya nggak akan pulang kembali ke tempat saya langsung. Enggak saudara. Itu momen dimana saking on fire-nya saya ya saudara. Kemanapun saya pergi saya akan beritakan Injil. Saya nggak peduli sama siapapun, saya tabrak, saya akan ceritakan tentang Yesus. Saya akan bercerita apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan saya, saudaraku. Pernah satu momen saking saya on fire-nya, saudara. Saya nggak pandang bulu, saya nggak lihat, saya menginjili orang gila, saudaraku. Saya nggak ngeh awal mulanya karena dia cuma diem. Saya ngomongan dia cuma diem ya saya pikir ya aman-aman aja saudaraku. Tapi waktu berjalan sampai titik tertentu saya tiba-tiba sadar saudara. Something is off gitu saudaraku. Tapi karena sudah setengah jalan kan saya gak mungkin berhenti. Saya lanjut aja, saya tabrak saudaraku. Saya ceritakan tentang Yesus. Dan sejak dari hari itu dia gak pernah berhenti kemanapun saya pergi. Dia ikutin saya saudaraku. Saya pikir haleluya saudara. Tapi yang dahsyatnya, yang luar biasanya, Tuhan pulihkan kehidupan orang ini. Bahkan dari hidupnya Tuhan pakai dia saudaraku. Bukan hanya dia dipulihkan. Dia membawa mamahnya menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat di dalam kehidupannya. When you are on fire, saudara gak bisa hide. Saudara gak bisa sembunyikan itu. Kemanapun saudara pergi, saya ingat masa-masa ya saudaraku. Bahkan ketika saya
Ditentang pun saya, tidak diizinkan pun saudaraku. Setiap hari Minggu saudara, saya akan ambil bicycle saya akan ambil sepeda saya pergi saudaraku ke daerah-daerah di dekat rumah saya yang sorry to say saudara, tempatnya itu kumuh saudaraku. Baik kumuh yang saya maksudkan mungkin supaya saudara bisa dapat gambaran. Mereka itu tinggal hanya di tempat yang kayak 2 kali 2 meter saudara. Besarnya hanya sebesar itu. Tetapi dipakai tinggal mamahnya, papanya, anaknya 3 saudara. Dapurnya di situ, kamar mandinya di situ, tempat makannya di situ saudaraku, tempat tidurnya di situ. Seperti itu keadaannya saudaraku. Pulang dari sekolah saudara, terlepas saudara tahu dong anak-anak usia SMP seperti itu tuh seperti apa kesibukan lesnya. Saudara di sini yang punya anak-anak ABG tentunya saudara mengerti yang saya perkatakan ini saudara. Tapi saya nggak peduli saudaraku. Di momen dimana saya punya waktu saudaraku, saya akan naik sepeda, saya akan pergi ke kampung ini saudaraku. Sekalipun saya ngerti, papi saya, mami saya out of love ya saudara, mereka pasti khawatir gitu. Tapi saya akan pergi saudaraku dan saya akan ketok dari pintu demi pintu, saya akan ketok saudara. Saya akan ajak anak-anaknya untuk ke sekolah minggu saudaraku. Awal mulanya mereka nggak langsung percaya saudara, ini anak mau dikemanain gitu kan saudara. Tapi karena lama kelamaan saudara saya membangun hubungan dengan mereka saudaraku. Dari awalnya saya hanya ngajak 1 anak. Tapi lama kelamaan saudara di kota Solo tuh kalau saudara yang familiar saudara pernah ada yang namanya becak Bapak Ibu. Biasanya kalau becak itu saudaraku kita tuh paling maksimal cuman bawa itu 2 orang terus pangku-pangkuan 2 orang lagi saudara. Kalau kecuali kita mau genjot ya saudaraku, apa kita mau ininya yang di belakang bapak becaknya ya itu lain perkara lagi gitu. Tapi otherwise saudaraku itu 4 orang kita udah tumpuk-tumpukan. Jadi awal mulanya saya hanya bawa 1 becak saudara. Saya duduk, saya bawa 3 anak. Besoknya lagi saya bawa 2 becak. Saya bawa 3 becak. Dari rumah ke rumah setiap hari Minggu saudaraku, saya on fire. Saya gak bisa berhenti. Orang mau menyuruh saya ini pun saya tidak bisa berhenti saudaraku. Kehidupan doa saya berubah. Kehidupan ibadah saya berubah. Ibadah saya tidak akan pernah biasa-biasa. Setiap kali ibadah seperti ini ya saudara, yang lain cuman diem-diem. Entah saya ada di mana, saya akan angkat tangan, saya akan bilang amin. Kadang-kala tengah pendeta berkhotbah saya bisa meneteskan air mata. When you are on fire, saudara tidak akan pernah bisa menyembunyikan. Dan dengar ini ya saudaraku, sebagian orang ngomong, Pastor kita ini ada di momen yang seperti ini, krisis apa segala macam ya. Justru di tengah-tengah krisis seperti ini, apa kita masih bisa? Apa kita bisa survive? Saya nggak bisa menjawab untuk semua orang ya saudaraku, tapi ini yang saya tahu. Saya melihat ada orang-orang ya, despite semua orang bilang sepi-sepi, selalu aja saya menemukan orang-orang yang ngomong sama saya seperti ini, Pastor, saya kadang tanya, kamu gimana, usahanya kiri kanan begini dan lain sebagainya. Mereka akan katakan seperti ini kepada saya, Pastor kiri kanan saya memang sepi. Tapi entah saya nggak tahu kenapa, setiap hari saya akan tumpang tangan atas pekerjaan saya. Setiap hari saya akan memastikan, saya bawa di hadapan Tuhan, saya akan berdoa. Dan pastor tahu apa yang terjadi, ada saja berkat Tuhan. Saya tidak mengeliminasi ya saudaraku, I know what happened. Saya tidak mau kayak kita terbang di awan-awan kayak gitu ya saudara. But listen, dengar ini saudara. Ketika ada api di dalam kehidupan saudara, apa yang engkau kerjakan dengan bersemangat. Itu yang jadi perbedaan. Akhirnya karena engkau kerjakan dengan bersemangat, orang bisa melihat loh saudara, somehow ya, you are different. Orang ngobrol sama saudara aja, they can feel it's different. Dan karena mereka bisa merasakan itu ya saudara, tiba-tiba mereka juga masuk di dalam apa yang saudara alami. Lompatan demi lompatan itu terjadi begitu saja. Yang orang lain tidak alami, it happens in your life. Itu terjadi di dalam kehidupan saudara. Doa saya ya saudara, api yang seperti ini saya bahkan merasakan ya, bahkan sementara saya mengatakan teman-teman di sini saya tahu saudara. Mungkin saudara yang ada di belakang saudara dengar amennya kencang, ini sama sekali nggak diorganize loh ya saudaraku. Ini bukan choir yang ada di depan saudara. Tapi yang saya percaya karena teman-teman ini on fire.
Doa saya fresh fire yang seperti ini, saudara alami kembali atas hidup saudara. Karena kekristenan tidak akan sama dengan atau tanpa api, saudara. You need the fire. Saya masuk ke kategori yang kedua ya, saudara. Kalau kategori pertama tadi, apinya menyala dengan hebat. Tapi yang kedua, saudara, apinya nyala sih. Saudara berkobar, hanya biasa-biasa aja gitu. Mungkin kalau buat saya kategorikan ini sebagai like early stage of fire. Saya tuh pernah ya saudaraku satu kali punya pengalaman yang sangat berharga buat saya saudaraku. Melihat bagaimana cara ternyata bikin api itu gak segampang itu gitu saudaraku. Saya kalau di kota Solo, kalau di Jakarta gini kita kenal yang namanya puncak. Tempat yang agak tinggi, terus kayak dingin. Terus kayak kita kalau biasanya kumpul keluarga, kita gathering itu pergi ke puncak. Kalau di Solo, saya nggak tahu apakah ada orang Solo di sini ya? Adakah? Ada beberapa tangan terangkat. Kalau di Solo, saudara kenal yang namanya Tawangmangu. Oke. Nah, saya biasanya kalau udah pergi ke Solo, saudaraku kumpul sama keluarga di Tawangmangu ini, saudara. Nah, karena saya punya adik ipar, itu adalah chef, koki. Saya tuh suka masakannya dia. Saya ngomong sama dia, saya nanti pulang, saya bawain daging wagyu, saya bilang. Kamu nanti masak ya, kita barbekyuan. Dia langsung siap Ci katanya. Wah kita happy saudara. Saya sudah berandai-andai, wah keren ya, panggang-panggang saudaraku. Wah kayaknya enak nih, makan daging langsung dikipasin kayak gitu. Ternyata tidak sesederhana yang saya pikirkan. Bikin api itu gak segampang itu saudaraku. Itu udah dikipasin sampai keringet netes-netes saudara. Apinya tuh belum nyala saudara. Dari pelajaran itu saya mempelajari satu hal ini, dengar ini saudaraku. Api itu tidak sedemikian langsung ada loh. You gotta do something loh. Untuk membuat api itu menyala. Saudara gak bisa berharap tiba-tiba nothing happen terus apinya bus langsung menyala. Itu gak, it doesn't happen like that. Bahkan saudaraku saya menemukan satu pelajaran yang cukup menarik. Pada saat api itu dikipasin ya saudara. Itu kan kita kumpulkan arang. Kadangkala setelah dikipasin lama tuh ada salah satu arang itu yang keluar baranya. Warnanya kayak merah-merah tuh. Tapi ketika arang itu keluar baranya kita udah happy nih. Jadi gitu kan saudara. Di tengah kita happy kita satukan tuh arang dengan arang-arang lain yang masih mati. Itu hilang loh baranya. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Ketika saudara sedang menyala-nyala seperti itu, pastikan komunitasmu komunitas yang tepat. Karena kalau saudara berkumpul dengan orang-orang yang negatif, apinya bisa padam kembali. Saya belajar satu pelajaran yang sangat tidak menyenangkan saudaraku. Begitu lama kita kumpulin dapat satu yang buk. Kita pikir satu yang buk ini kalau ditumpuk yang lainnya dia jadi menyalakan. Tapi ternyata saudara dibutuhkan apinya cukup besar lebih dulu. Baru dia bisa menyalakan yang lain. Kalau saudara masih ada di early stage. Saya perkatakan jangan berhenti. Usahakan kipasin terus. Kipasin terus. Itu sebabnya senggol kiri kanan. Komsel. Nah loh, terserah saudara mau bilang sama saya pastor, bosen pastor ngomongnya komsel. Tapi yes, terlepas dari saudara punya masalah di dalam komsel, terlepas dari buat saudara komsel menyebalkan, saya rasa legal kok untuk marah. Yang sepakat katakan amin. Adakah di sini karena saudara orang Kristen saudara nggak pernah marah? I think it's legal loh untuk marah. Just don't quit. Boleh? Just don't quit. Jangan berhenti. Karena yang saya percaya ya saudaraku, besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Selama anak panah itu ujungnya tidak ditajamkan, saudara tidak akan bisa diluncurkan. Senggol kiri kanan lagi. Komsel. Kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah. Yang ketiga saudaraku, kategori saya yang ketiga adalah apinya hampir padam. Nah saya ingin mengajak saudara untuk melihat dulu ya.
Pernahkah saudara, berapa banyak di sini yang pernah api unggun? Saya lihat tangan-tangan terangkat. Kalau api sudah sampai menyala begitu besar saudaraku, pikirkan apa yang saya katakan ini, renungkan apa yang saya katakan. Nggak semudah itu dia padam loh. Betul waktu awalnya nggak gampang nih ngipasin, tapi sekalinya dia udah menyala, nggak gampang loh dia padam. Berarti ada alasan dong kenapa yang tadinya sudah menyala seperti itu bisa padam. Saya kan dengan dua pemikiran saudaraku. Api bisa padam, bisa hampir padam. Yang pertama bisa jadi enggak. Dia baru at early stage. Tapi nothing be done. Enggak dilanjutin. Baru early stage, tapi dia ngumpulnya sama yang salah. Ngumpulnya sama yang baranya mati. Enggak dikipasin. Kalau ada di antara saudara yang hari-hari ini saudara mulai merasakan percikan itu, pastikan terus dikipasin. Bila perlu saudaraku datang ke momen-momen yang tepat. Saudara sekarang sudah ada Pondok Daud, ikut Pondok Daud. Pastor, Pondok Daudnya masih butuh orang. Yang genjreng gitarnya masih belum pas. Yang nyanyi masih fales. Senggol kiri kanan, makanya butuh kamu. Sepakat boleh kita kasih tepuk tangan? Saya panggil orang-orang yang suaranya bagus. Yang bisa main gitar. Yang bisa main musik. Come on. Lah yang ada yang akapela ya mau apa boleh buat tuh saudaraku. Yang ada yang suaranya kalau nyanyi kucing lari ya apa boleh buat. Makanya yang suaranya bagus-bagus dinantikan. Come on. Jadi berkat. Kita bangun Pondok Daud kita. Tempat di mana orang yang sedang down, orang yang sedang lemah, mereka mendapat kekuatan baru lagi. Apinya dikobarkan lagi, diricas lagi. Lalu yang ketiga saudara ada yang saya sebut, tadi saya balik dulu ya saudara. Yang pertama karena dia baru early stage nggak dilanjutin kan, nggak dikipasin, jadi akhirnya mati. Tapi saya berpikir bisa nggak sih api yang udah nyala besar mati? Bisa aja. Tapi pasti tidak mati begitu saja tanpa ada faktor pendukung. Apa faktor pendukungnya? Disemprot air. Kan? Nah sekarang dalam kekristenan kita, engkau yang tadinya apimu menyala-nyala, apa yang bisa membuat engkau akhirnya hampir padam? Watch out ya saudara, kekecewaan. Ini sekalipun menurut saya ya, khotbah ini sudah berkali-kali disampaikan loh. Tapi again and again, orang Kristen rasanya terus-menerus loh dikecewakan. Boleh gak sih ngomong kiri kanan sesama biskota jangan saling mendahului? Banyak jemaat ngomong, pastor, saya gak tahu ya saudara dikecewakan dengan siapa. Mungkin sebagian dari saudara bahkan dikecewakan oleh hamba Tuhan. Betul? Saudara mungkin sudah berkeliling gak tahu dari gereja demi gereja. Ini pemberhentian keberapa saya gak tahu. Tapi by the way loh saudaraku, bolehkah saya juga ngomong? Memangnya hanya jemaat yang bisa dikecewakan sama pendeta? Memangnya pendeta gak bisa kecewa sama jemaat? Kok saudara senang sekali sih saudaraku? Saya bilang pendeta kecewa sama jemaat langsung semuanya. Memangnya hanya jemaat aja? Pendeta aja yang pernah dipinjemin jemaat yang gak bayar. Apa gak ada pendeta yang minjemin jemaat yang gak dibayar? Banyak katanya saudaraku. What's the point? Come on. Dalam Alkitab ya saudaraku hanya 2 institusi loh yang didirikan oleh Tuhan sendiri. Apa? Keluarga dan gereja. Apakah menurut saudara Tuhan iseng? There must be a reason. Kenapa hanya 2 institusi ini saja? Dan 2 ini yang terus-menerus berusaha digoyang. Karena ada rencana Tuhan. Justru di dalam keluarga, justru di dalam keluarga rohani engkau dibentuk. Minyak dari zaitun ya saudaraku, itu tidak akan keluar unless buah zaitun itu diperas.
Memangnya enak. I've been there. Kalau saudara mengatakan, Pastor, thank you, I'm blessed. Praise God. You are blessed. Saudara diberkati dari harga yang sudah dibayar. I'm not gonna be the way I am right now ya saudara, kalau saya nggak diizinkan seperti tomat yang udah bonyok. Saya dibanting kanan, saya dibanting kiri. And because of that saudara berasa, saudara mengatakan I am blessed. Dibutuhkan orang-orang yang mau membayar harganya, dihancurkan. Sampai daging saudara diremukkan sehingga orang lain melihat hidupmu, mereka melihat Yesus di dalam engkau. Tapi bagaimana itu bisa terjadi kalau you are not willing? Kalau saudara tidak mengizinkan itu, how can it be? Saudara hanya akan terus-menerus berkata, yes I am blessed. I am blessed by your life. But what about yours? Justru ketika engkau diizinkan oleh Tuhan, diremukkan, dihancurkan, dibanting kanan, dibanting kiri. Dari situ orang bisa mencicipi buahmu dan buahmu manis, saudaraku. Doa saya itu jadi atas kehidupan saudara. Karena yang keempat ya saudara, kalau tidak, yang terjadi kategori yang keempat, apimu padam. Saya sebut yang keempat ini zombie. Saudara masih ke gereja, saudara masih melayani, suami istri masih tidur satu ranjang, satu kamar, satu rumah, saudaraku. Tapi nggak ada spiritnya. Nggak ada isinya, nggak ada gregetnya. Saudara ke gereja yang saudara dapatkan cuman, ini pendeta kapan sih selesainya? Saudara ke gereja just because you feel guilty. Karena orang Kristen nggak ke gereja kok rasanya ada yang kurang. Tapi much more than that loh yang Tuhan mau kerjakan atas hidupmu. Engkau gak ke gereja hanya supaya engkau sudah bayar hutang. Tuhan punya rencana yang besar. Yang membutuhkan power yang besar. Dan ketika engkau ada di gereja, engkau diisi kembali. Sehingga engkau gak jadi orang yang putar-putar dengan dirimu sendiri. Orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri, bagaimana kau bisa melayani orang lain? Engkau butuh dilepaskan, engkau sendiri butuh dilayani. Tapi setelah itu bangkit untuk orang lain. Jangan pernah menjadi orang Kristen yang tidak punya misi di dalam kehidupanmu. Engkau hanya ke gereja just because for the sake of the church. What is it gitu? Di gereja ini engkau dipulihkan, di gereja ini engkau mengalami pembaharuan. Tapi setelah itu ada misi yang Tuhan titipkan dalam kehidupanmu. Keluar, pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka, muridkan mereka. Bawa mereka ngalami yang engkau alami. Boleh saya dengar amin yang paling keras dari tempat ini. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Pertanyaannya sekarang, which one are you? Engkau yang mana? Buat sebagian dari saudara yang saudara berkata, Pastor, I am on fire. Oh praise God. Semakin banyak yang seperti itu, semakin senang saya, saudaraku. Saudara mau tahu bagaimana kita bisa, coba lihat ya pada saat penyembahan saudara di awal. Kalau orang-orangnya di sini ya on fire, kalau orang-orangnya di sini sudah terbiasa di rumah saudara nyembah, suasana itu beda saudara. Saudara ngerasain ya, ketika kita pindah tempat baru, terus baru bangun, jemaat yang datang pun orang-orang baru, saudara nanti ngerti yang saya katakan. Itu beda saudara, atmosfernya beda. Kalau saudara yang udah terbiasa bagaimana bawa masuk ini itu dan lain sebagainya, di rumah saudara membangun kehidupan penyembahan saudara bisa ngerasain di sebuah gereja yang seperti itu ya. Wah saudara nyembah itu kayak open heaven saudara. Itu nangis loh, air mata itu benar-benar saudara bisa ngerasain merinding dari ujung kepala ke kaki. See? Itu artinya semakin banyak yang on fire. Nah tetapi buat saudara yang sudah on fire, boleh gak saya kasih challenge? Saya kasih tantangan. Jangan merasa puas. One more. Minta lebih lagi. Saya baca, I stumble upon this verse ya saudara. Kita buka ya, Daniel pasalnya yang ketiga ayat 19.
Dan saya dibukakan Tuhan sesuatu yang menarik gitu. Actually the verse is not about it gitu ya. Ayat ini tuh bukan berbicara soal itu. Tapi saya jadi memahami sesuatu. Ayatnya ngomong kayak gini. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya lah supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari biasa. Artinya kalau saudara sudah on fire, double it. Triple it. Kenapa saudaraku? Karena kadangkala saudara sudah on fire, tapi engkau on fire sendirian. Ada nggak ibu-ibu di sini yang on fire tapi gemes karena suaminya nggak mau diajak, saudara? You are on fire, tapi keluargamu enggak. Ada di sini orang tua yang ngerasain, saudara on fire, saudara ayo ke gereja. Tapi anak saudara, pernah ngerasain kayak gitu? Double it. Triple it. Sama seperti ayat yang saya baca ini, 7 kali lipat. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Yuk multimedia bantu saya. Buka ayat 22. Ketika Raja Nebukadnezar memanaskan sedemikian rupa. Ayat 22 yuk. Boleh dimunculkan? Oke, thank you. Karena titah raja itu keras, dipanaskannya lah perapian itu dengan luar biasa. Sehingga nyala api itu apa? Membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego itu ke atas. Sadarkah ke saudara? Ada level-level tertentu panas itu ya saudara. Orang bersentuhan dengan saudara ya, dia on fire loh. Entah gimana ya saudaraku, waktu mereka ngobrol sama saudara, mereka bisa ngerasain yang tadinya down, mereka bisa merasakan bangkit lagi. Masih ingat kisah nggak? Perjalanan 2 murid Yesus dari Emmaus. Mereka sedih, mereka merasa gurunya sudah mati. Tapi di perjalanan mereka ketemu dengan Yesus, saudaraku. Mereka nggak tahu itu Yesus. Tapi mereka ngomong, kenapa ya kok ngomongan sama kamu kok beda? Ada orang-orang di sini yang saya perkatakan ya saudara. Saudara pergi keluar sana, orang berjumpa dengan saudara. Mereka dengar yang kau perkatakan, roh mereka dikobarkan kembali. Mereka dengar yang saudara ceritakan. Mereka yang tadinya sudah pesimis, mereka yang tadinya sudah hopeless. Bangkitkan kembali pengharapan mereka. Oh, saya berdoa fresh fire. Oh, karena tanpa api ya saudaraku nggak ada loh. Saudara mau makan nggak daging yang dibakar di tadi api yang nggak nyala tadi? Nggak matang loh saudara. Gitu? Sashimi katanya. Nggak matang, nggak enak. Hanya orang yang apinya menyala yang bisa menjadikan daging yang matang dan enak. Which one are you? Kalau saudara memang ya, Pastor I'm in the early stage, ya udah kobarin terus aja, bayar. Kipasin terus, jangan berhenti saudara, cari aja. Bahkan di gereja ada acara-acara apa, ikuti saudaraku. Loh itu caranya. Saudara kalau mau apinya lebih besar ikuti. Percaya saya, nanti hari demi hari ya, kalau enggak saudara kobarin, ngadepin masalah, ngadepin perkataan negatif, dengar berita ini, dengar berita itu, mati itu apinya. Sih, itu saudara harus sampai berkobar apinya, sebelum dia berkobar ya saudara, jangankan dia disuruh manggang tuh daging. Dia masih struggle dengan dirinya sendiri, nyala enggak ya, mati lagi, nyala lagi. Pernah ngalami enggak? Saat teduh, hari ini saat teduh, besoknya lagi, saat teduh lagi nyala, besoknya lagi. I've been there. Nggak ada jalan lain, apimu harus sampai berkobar. Kalau enggak, yang ketiga ya saudaraku, kalau apinya itu hampir padam. Saudara pernah nggak sih nyalain itu loh, roti ulang tahun? Sih, lilinnya kecil kan? Apinya kecil kan? Apa yang saudara lakukan seringkali? Bener? Buat lilin yang seperti itu ya, nggak butuh badai saudara. Iblis itu cuma kayak gini loh. Habis. Saudara ngerti ya? It doesn't even take
Saudara jangan bicara soal badai sama saya. Kalau lilin saudara, api saudara udah setengah mati setengah hidup ya. Iblis tuh gak perlu kerja keras. Cuma diginin doang. Mati saudara. Saya berdoa tidak ada satupun yang seperti itu. Oh, saya berdoa ya saudaraku. Apimu tuh menyala dengan besar. Karena kalau apinya menyala besar, dengar ini. Saya pernah ngalamin ini, kenapa saya tahu? Jogja itu pernah ngalami kebakaran, saudara. Kalau api itu udah menyala besar ya, saudara. Itu jendela dibuka, kena angin. Nyalanya lebih besar. Saudara, kalau apinya menyala ya, mau badai, masalah, gak usah takut. Nyalanya akan lebih besar. Yang ada di dalam diri saudara malah marah. Iblis berani-beraninya. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Loh ya begitu saudaraku. Tapi kalau nyalamu kecil, baru datang masalah sedikit. Dia kayak api itu sudah goyang kan. Tapi kalau apinya gede. Jadi poinnya boleh ya saudara tangkap ini ya. Jangan eliminasi masalah. Masalah itu bahan baku. Saudara eliminasi saudara rugi. Masalah itu bahan bakunya mujizat. Dipanggang aja jadinya mujizat. Kan gitu. Loh kan make sense kan? Make sense toh? Masalah kalau saudara tidak ada api, dia menghancurkan hidupmu. Tapi kalau dia api, saudara akan muncul mujizat yang terjadi. Nah, aminnya boleh yang paling keras. Kasih tepuk tangannya yang paling meriah. Bahkan firman tuh ngomong, pastor kalau saya benar-benar udah ini gimana? Matius 12 saudaraku lihat. Ayatnya yang ke-20. Ini ada lagunya kan. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu. Nah. Takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya jadi atas hidupnya. Yang saya kenal ya saudaraku, bahkan Tuhan saya ya, kalau Tuhan saya masih sama ya. Dan kita menyembah Tuhan yang sama kan? Dia masih Tuhan yang membangkitkan Lazarus. Bahkan satu kali dia berjumpa dengan seorang nabi, saudaraku. Diperhadapkan pada tulang yang sudah begitu kering. Yeskiel. Tuhan tanya sama Yeskiel, bisakah tulang yang kering ini dibangkitkan? Saya tuh baca ayat itu ketawa loh saudara. Saya pikir, wah Yeskiel berhikmat ini saudaraku. Tuhan tanya, bisa gak dibangkitkan? Menurut saudara gimana? Hah? Ternyata iman keluarga Allah lebih besar dari Yeskiel, saudara. Karena pada saat Yeskiel melihat itu, dia mau ngomong gak bisa, dia sungkan sama Tuhan. Masa ngomong sama Tuhan, gak bisa Tuhan? Siapa dia berani ngomong gak bisa sama Tuhan, kalau gak disambar api, saudaraku. Tapi dia mau ngomong bisa. Yang di depan matanya tulang itu sudah terlalu kering. Akhirnya Yeskiel ngomong, hanya Engkau yang tahu Tuhan. Loh bijaksana kan? Itu jawaban yang paling aman saudaraku. Hanya Engkau yang tahu Tuhan. Saya tuh baca ayat itu saya ketawa saudara. Karena sebenarnya Yeskiel tuh mau ngomong. Secara manusia gak bisa. Tapi bagi Tuhan. Tak kasih tepuk tangan saudaraku. Ini kalau setiap ibadah kayak gini, saya khotbahnya ringan ini saudara. Saya belum khotbah aja udah amin saudara. Aduh Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil saudara. Dengar ini ya, bahkan kalau toh saat ini ada ya di antara saudara, yang saudara apimu tuh sudah terasa padam. By you coming here aja ya saudaraku. Saudara datang ke tempat ini saja, sebenarnya buat saya ya. Saudara masih berusaha kok untuk menyalakan lagi apimu. Kalau enggak ngapain kau kesini? Why you come here? It's just a way. You cry out to him.
Help me Lord. Dan yang saya tahu ya saudaraku, Alkitab mengatakan, dia menampung air matamu dalam kirbatnya. Dia tidak pernah menyia-nyiakan setetes air matamu, dia selalu tampung. One cry from your mouth, saudaraku. Dia dengar dan dia lari memeluk engkau. Jadi buat saudara yang hari ini kau merasa apimu sudah padam sekalipun. Oh, I speak fresh fire. Api yang baru dinyalakan kembali atas kehidupan saudara di tempat ini. Tapi ya saudara, untuk menyalakan api ada dua faktor yang perlu saudara perhatikan. Yang pertama, yuk kita buka dalam Yesaya. Pasalnya yang ke-64 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua saudaraku. Ayat ini ngomong gini, sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun. Jadi kalau Tuhan itu turun, Tuhan turun itu berbicara apa saudara? Visitasi. Visitationnya Tuhan, lawatannya Tuhan. Apa yang terjadi ketika Tuhan turun? Ketika lawatan terjadi, apa yang terjadi saudara? Dengar ini. Gunung-gunung goyang di hadapanmu. Perhatikan saudara, setiap kali saudara membaca Alkitab ya, jangan hanya diartikan kayak oh gunungnya goyang. No, gunung itu simbol dari apa? Masalah, apalagi saudara? Something that is too high for you kan? Terlalu tinggi buat saudara untuk dicapai. Setiap kali saudara membaca di dalam Alkitab, bahkan angka itu punya simbol saudaraku. Jadi jangan dibiarkan begitu saja es itu kayak oh itu gunung maksudnya. No, it's not always like the real gunung saudaraku. Tapi berbicara tentang masalah, dengar ini. Ketika Tuhan melawat engkau, masalahmu pun goyang. Masalahmu gemetar. Bahkan dikatakan ya saudaraku seperti api membuat ranggas menyala. Ranggas itu apa? Rumput kering. Ada di sini ya saudara sudah merasa tadi seperti bulu yang terkulai. Saudara sudah seperti rumput kering. Ketika visitation Tuhan turun, Tuhan melawat umatnya saudara. Tuhan melanda saudara. Rumput kering sekalipun menyala seperti api. Dan dikatakan dia membuat air mendidih. Ibu-ibu di sini berapa banyak yang tahu kalau masak airnya nggak mendidih, sopnya nggak jadi bu. Brokolinya nggak jadi, dagingnya nggak mateng, betul? Hanya ketika dia melanda, dia visit saudaraku. Lihat ini. Dan ketika itu terjadi, when you are on fire, apa yang terjadi? Dia membuat namanya dikenal oleh lawan-lawanmu sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Orang yang dalam dirinya on fire ya saudaraku. Oh saudara akan ngalami tiba-tiba ya orang mau ngejar saudara. Saudara itu larinya itu bukan cuma lari. Bukan berjalan, bukan berlari, dibawanya terbang. Sebentar dia ketemu saudara ya. Saudara sudah di level ini ya. Saudara gak ketemu sebentar aja. Wus kayak kok secepat itu. Orang yang di dalam hidupnya on fire ya saudara nanti akan menemukan. Itu rekor upon rekor upon rekor. Saya akan melihat rekor upon rekor. Saya perkatakan ini ya saudara, yang kau alami belum ada apa-apanya. That is just the beginning. Kalau ada yang bisa nangkap perkataan saya ini, saya nggak ngomong ini di yang ibadah yang sebelumnya. Tapi saya perkatakan ini, akan ada orang-orang di tempat ini yang you will break your record. Rekod yang saudara lihat, yang selama ini saudara sudah katakan dengan mulutmu ini sudah luar biasa Tuhan. You will break it. Saya berdoa itu terjadi saudaraku. Dan itu hanya bisa terjadi ketika ada angin. Dua faktor itu saudaraku. Yang pertama angin. Makanan yang membuat api paling cepat besar itu O2. Dan by the way sorry. Bukankah tanpa O2 saudara gak bisa hidup? Saudara menemukan gak kenapa begitu? Tuhan menciptakan tubuh kita ini ya Bapak Ibu. Itu sistem api loh. Saya buktikan ya. Coba pegang tengkuk saudara, leher saudara seperti ini. Bisa kerasa? Kadang saudara pegang perut saudara, kali ini pakai baju gini gak bisa ya saudara. Tapi kadang kalau saudara bisa pegang perut saudara pun ya, yang paling dekat ya saudara pegang tengkuk. Saudara bisa ngerasain kan? Kenapa hangat?
tanpa saudara sadari di dalam dirimu itu terjadi pembakaran. Dan itu terus. Kalau tidak ada pembakaran, makanan yang masuk tidak akan bisa loh saudaraku. Dihancurkan dan ditelan, dicerna. Tuhan itu menciptakan dalam diri kita sendiri itu based on fire system. Saya tanya sekarang, saudara datang ke tempat ini. Saudara naik kendaraan kan? Saya nggak tahu saudara naik sepeda motor kah, saudara naik mobil kah? Bisa jalan karena apa? Bahan bakarnya itu bisa masuk terus akhirnya mobilnya jalan karena apa? Karena ada pembakaran saudaraku. Kalau tanpa pembakaran mobil saudara nggak jalan. Is it too hard to see the fire, api yang ada di atas mezbah itu harus menyala. Jangan dibiarkan padam. Kenapa hanya orang yang bertahan sampai pada kesudahannya yang masuk dalam kerajaan surga? In case buat saudara yang berkata, Pastor, is it not enough to be a Christian? Sorry loh saudaraku. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan surga. Saya tahu wajah saudara yang gini, berarti itu usianya udah beda. Itu udah beda umur lagunya. Tapi anyway saudaraku, not by being a Christian. Saudara masih ingat gak yang kedua yang dibutuhkan untuk api itu bisa menyala? Minyak. Masih ingat kisah 5 gadis bijaksana dengan 5 gadis bodoh? Oke ya saudaraku, ingat ya. Apa yang membedakan gadis bodoh dan gadis bijaksana? Tapi itu kan kita baru taunya di akhir. In the beginning gak ada bedanya. Baik gadis bodoh maupun gadis bijaksana, Alkitab mencatat dua-duanya pelitanya menyala. Baca nanti saudara, Matius 25 saudara baca dari ayat pertama sampai nanti go through satu perikop. Pelitanya dua-duanya menyala. Baik gadis bijaksana maupun gadis bodoh heading toward the same direction. Mereka datang ke pesta perkawinan anak domba. Berarti arahnya sama dong. Siapakah orang Kristen di sini yang nggak mau masuk surga? Ngapain saudara ke sini? Kan gitu. Ceritanya tuh sesederhana itu gitu saudaraku. Artinya sama, nggak ada bedanya. Yang ketiga saudaraku, baik yang bijaksana maupun yang bodoh sama-sama tidur. Loh, baca aja. Mereka semuanya tidur. Jadi nggak ada bedanya. Pastor, in case ada di antara saudara yang bertanya, oh keterlaluan tuh, masa tidur? Oke, saya kasih gambaran ya saudaraku. Makanya kenapa saya tuh paling senang kalau saudara baca Alkitab, jangan hanya baca. Gambarkan saudaraku. Saudara harus mengimajinasikan. Kalau di sini zaman sekarang ya saudara, saudara diundang ke pesta pernikahan. Di Jakarta pesta pernikahan jam berapa kira-kira? Jam 6? Jam 7? Oke lah ya, jam 6, jam 7 lah ya pesta pernikahan. Let's say jam 6, jam 7, terus sampai jam 8 mempelai gak datang. Jam 9 belum datang. Berarti lebih bagusan gadis tadi dong. Mereka tidur doang loh tapi gak pulang. Sampai jam 10 belum datang. Saudara pulang kan. Nah saudara bisa membayangkan kenapa gadis bijaksana dan gadis bodoh itu tidur. Karena Alkitab mencatat mempelai tidak kunjung datang. Sampai Alkitab mencatat apa? Tengah malam mereka baru datang. Tengah malam itu jam berapa? Nah pesta jam 6, jam 7, mempelai datang jam 12. Mau ditunggu. Saudara ngerti kan sekarang kenapa kedua gadis ini, 5 gadis bodoh, gadis bijaksana, kenapa mereka tidur gitu. Nah cuman saudaraku yang jadi masalah bukan itunya. Gak peduli yang manapun yang bisa masuk dicatat. Yang apinya menyala. Jadi starting well is not enough. It's good but it's not enough. You gotta finish well. Finish strong. Itu sebabnya ketika saya mendoakan setiap jemaat ya saya gak minta yang lain saudara. Bahkan setiap kali saya ulang tahun jemaat selalu kalau ada yang ngucapin selamat saya cuma mintanya 1.
doakan saya bisa finish well, finish strong. Banyak orang yang memulai hebat saudaraku. Banyak orang yang namanya melambung tinggi. Banyak orang yang I don't know sudah melakukan hal-hal hebat saudara. Tapi tidak semua mereka finish well dan finish strong. Jadi ketika saya berdoa kepada Tuhan saya minta itu. Satu persatu dari saudara ya dimampukan finish well, finish strong. Dan saudara tidak bisa melakukan itu kalau apimu tidak menyala. Apimu harus menyala. Apimu harus menyala, saudaraku. Dan yang membuat api bisa bertahan sampai akhir bukan yang lain-lain di saudaraku. Ekstra minyak. Pastor, apakah terlambat kalau saya ambil ekstra minyak setelah ada masalah? Ya enggak apa-apa sih. Sama kan, gadis bodoh kan juga sama. Setelah muncul masalah, minyaknya, pelitanya padam, mempelai belum datang, muncul masalah kan saudaraku. Dia minta dari gadis bijaksana. Yuk kita buka, Matius pasalnya yang ke-25 ayatnya yang ke-9 saudara. Apa kata gadis bijaksana? Mereka ngomong seperti ini. Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Berarti minyak itu hanya bisa dibeli. Dibeli itu maksudnya gimana saudara? Keluar, nah bayar harga, effort. Kalau saudara tidak mau mempersiapkan diri menjelang masalah itu datang ya saudaraku. Bahkan pada saat masalah itu datang, gadis bodoh itu beli minyak enggak? Mereka beli minyak loh. Tapi terlambat. Saya harus warn saudara dalam hal ini. 2024-2025 ini ya, Pastor Jonathan kami ketika berdoa ya saudaraku, ada hal unik ya. Saya nggak mau ngomong, thus says the Lord. Enggak saudaraku. Tapi yang saya rasakan ya saudara, at the same time, kenapa saya katakan unik? At the same time kegelapan itu ada. Tapi saya melihat, ada orang-orang yang justru di dalam kegelapan itu terangnya bercahaya lebih terang. Jadi kalau saudara salah fokus, fokusmu pada kegelapannya. Ups, sorry. Fokusnya salah. Tapi kalau saudara bisa melihat kegelapan itu sebagai platform yang membuat terangmu justru bercahaya lebih terang. Saudara tidak akan terus-menerus mengeluh kepada Tuhan. Yang saudara harus lakukan, nyalakan apimu semakin terang. Karena bahkan di dalam kegelapan ya saudaraku, api paling kecil pun dia akan menyala dengan terang. Dan itu that's what we feel gitu. Saya perkatakan atas kehidupan saudara ya, ada orang-orang di tempat ini, terlepas dari kegelapan yang kau rasakan di sekeliling saudara, apimu menyala paling terang. Jadi dalam hidup saudara boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah.